Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata waz-zakata was-siyam wal hajja wal umrata ma'al ihram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat, para hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah kita pada siang hari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa berusaha, bekerja keras untuk meningkatkan kualitas iman dan kadar takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan secara sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan secara sungguh-sungguh pula. Yakin dan percayalah, hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan menemukan dan merasakan kebahagiaan hidup, baik di alam dunia yang fana ini, lebih-lebih lagi di negeri akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Tidaklah terasa bagi kita waktu begitu cepatnya berlalu. Pada hari ini kita telah memasuki hari Jumat yang kedua di bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 11 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang syarat dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, Sayyidus Syuhur, penghulu dari semua bulan-bulan yang ada. Di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sebagai penghulu, bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Pertanyaannya bagi kita, kenapa bulan Ramadan ini menjadi mulia? Di antara yang menyebabkan bulan Ramadan ini menjadi mulia, Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur, dan ayat ini dibaca oleh para khatib, para penceramah, untuk mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Seruan untuk melaksanakan puasa dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil di sini orang-orang Islam. Kenapa? Karena ternyata tak kala datang bulan Ramadan, banyak pula umat Islam yang tidak berpuasa. Tak kala datang bulan Ramadan, banyak pula umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah sholat tarawih. Oleh karena itu, panggilan kepada orang-orang yang beriman ini seolah-olah seruan bagaikan surat cinta yang datang dari Allah kepada hamba. Orang-orang yang beriman bergetar hatinya, bertambahlah keimanannya. Dia merindukan agar apa yang diperintahkan Allah bisa dia laksanakan dengan sebaik-baik. Oleh karena itu, puasa ini bukanlah hal yang baru bagi kita. Puasa ini bukan hanya kali ini saja kita lakukan. Puasa ini sudah lama kita lakukan. Bahkan semenjak akhir balik sampai hari ini, setiap tahun kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, tentu ada tujuan, target daripada puasa ini. Targetnya kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apabila di bulan Ramadan ini manusia tidak bisa memperbaiki dirinya, apabila di bulan Ramadan manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, apabila di bulan Ramadan manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang positif, maka bulan apalagi mereka akan menjadi orang baik. Di bulan apalagi mereka akan menjadi orang yang senantiasa berusaha memperbaiki ibadahnya. Bukankah bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Apabila di bulan Ramadan ini tidak ada peningkatan, tidak ada penambahan amal ibadah, jangan harap bulan Ramadan ini akan menjadi berkah buat kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Jadi yang menyebabkan Ramadan ini mulia karena Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Yang kedua, yang menyebabkan bulan Ramadan ini menjadi mulia karena Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Telah kami turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Dan bahkan semua kitab-kitab, suhuf-suhuf
nabi-nabi yang terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, kemuliaan bulan Ramadan ini hendaklah kita juga berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh kita daripada Al-Quran. Sibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Minimal di bulan Ramadan ini kita mampu untuk menghatamkan 1 kali khatam Al-Quran. Karena Al-Quran ini ada haknya kepada kita, umat manusia ini. Siapa orang yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, siapa orang yang meletakkan Al-Quran di mukanya, artinya dia baca itu Al-Quran, dia pelajari itu Al-Quran, dia amalkan isi Al-Quran, maka kelak di yaumil qiyamah Al-Quran akan menariknya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, siapa orang yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran tidak pernah dia pelajari, Al-Quran tidak pernah dia baca, Al-Quran tidak pernah dia amalkan, maka kelak di yaumil qiyamah Al-Quran akan mendorongnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, mari kita agungkan bulan Ramadan ini. Mari kita muliakan bulan Ramadan ini. Sekecil apapun kebaikan, jangan sampai kita lewatkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata kepada Nabi Musa, "Inni a'taitu ummata Muhammadin." Sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad 2 cahaya, agar mereka tidak mendapatkan 2 kegelapan. Lalu Nabi Musa bertanya, apa itu 2 cahaya wahai Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, 2 cahaya itu, yang pertama adalah cahaya bulan Ramadan. Ramadan penuh dengan cahaya, Ramadan penuh dengan nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan memberikan cahaya. Dan yang kedua adalah cahaya daripada Al-Quran. Al-Quran ini akan memberikan cahaya kepada kita. Lalu Nabi Musa juga bertanya, wahai Allah, apa itu 2 kegelapan? Lalu Allah menjawab, kegelapan itu adalah yang pertama, gelapnya kubur. Bagaimana kita bayangkan, kita mengantar jenazah, kita masukkan ke dalam liang lahatnya, ditutup dengan papan dan lain sebagainya, lalu diuruk dengan tanah. Apakah kita bisa bayangkan bagaimana gelapnya pada saat itu? Nah, apabila di bulan Ramadan ini kita melakukan amal soleh, kebaikan sebanyak-banyaknya, maka akan menjadi teranglah alam kubur tersebut. Yang kedua adalah gelapnya yaumil qiyamah. Nanti pada hari yaumil qiyamah, gelapnya itu tidak bisa kita bayangkan. Jangankan kita membayangkan gelapnya yaumil qiyamah, apabila terjadi banjir besar, apabila terjadi tanah longsor, apabila terjadi lampu mati, orang panik, orang mereka stres dan lain sebagainya karena gelapnya pada saat itu. Nah, bagaimana dengan gelapnya yaumil qiyamah? Oleh karena itu, beruntunglah kita, Allah jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 cahaya yang Allah berikan kepada kita, yang insya Allah kita akan terhindar daripada 2 kegelapan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Ini adalah 10 hari yang kedua. Allah membuka pintu ampunannya kepada kita. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Mumpung kita masih berada di bulan Ramadan,
Mari kita pergunakan waktu-waktu kita untuk melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Inilah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la zikrullahi akbar.